Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surti Prima Fitrina dengan NIM 50320062 akan melakukan peramalan imputasi dengan menggunakan data peramalan perusahaan. Baiklah, kita buka terlebih dahulu program R-nya. Langsung saja kita masuk untuk mengambil file AbsenScript. Kita pilih saja yang bagian data yang sudah kita buat. Baiklah, di sini kita akan membahas peramalan menggunakan imputasi dengan nilai Q1. Kita munculkan data terkait dengan yang kita akan bahas. Yang kita munculkan data simulasi 4, karena simulasi 4 ini adalah data imputasi simulasi dari simulasi 8 yang hilang. Baiklah, intinya data ini bisa diganti atau bisa diujikan dengan yang diperlukan. Jika kita memunculkan data, jangan simulasi 4 ini, karena dia nanti akan munculnya ribuan. Kita coba saja di running simulasi sama simulasi 4 ini sama dengan red CSF, buka kurung. Ini D ini bagian data yang kita simpankan dalam file perusahaan tadi. Add sama dengan T, kita runningkan. Untuk memunculkan data, jangan simulasi 4 ini karena tadi saya jelaskan bahwa jika di running dalam simulasi 4 ini, dia akan memunculkan data yang sangat banyak, ribuan, ratusan hingga ribuan. Jadi nanti datanya tidak terlihat bagus atau dia akan berantakan. Jadi kita gunakan bagian head-nya saja, yaitu ketikan head, buka kurung, simulasi 4, tutup kurung, kita running kembali. Di sini ada date, ini ada open nih 63,87, 61,89, 62,37, 61,54, 61,61, 60,603. Di height-nya ini ada 64,10, 62,94, 63,02, 62,3, 37, 61,67, 60,30. Di bagian low-nya kita bisa lihat ini ada 6153, 6184, 6142, 6144, 6060, 5960.
Di close-nya ini terdapat 6198, 6233, 6154, 6189, 6063, 6017. Di adjective clause-nya pun dapat kita lihat seperti ini. Di volumenya juga dapat kita bisa lihat seperti ini. Nah, di sini kan ada data yang tidak muncul atau kosong. Di bagian 7 ini kan seharusnya di bawahnya ada 8, 9, terus 10 berurutan. Namun di sini terdapat kosong. Ini tandanya libur, otomatis perusahaan juga libur. Di sini kita akan memunculkan data yang kosong di sini. Teknik yang kita gunakan ini adalah untuk melihat bentuk dan data kosong tersebut. Yang paling kita definisikan karena kita baru terkait membangkitkan data baru terkait data tanggal yang lengkap. Ini data tanggalnya belum lengkap, langsung lompat dari tanggal 7 langsung ke tanggal 10. Yang kita memunculkan ini adalah data yang kosong di sini, yaitu 7. Nanti data dari tanggal 8 dan 9 hingga 10 dan seterusnya. Cara yang kita akan munculkan datanya, tanggal dengan kelas atau tipenya kita bisa langsung lihat bentuk ininya saja. Kita running bagian class, buka kurung, simulasi 4, US dollar, that, tutup kurung. Kita runningkan saja. Dia di sini akan muncul karakter. Langsung kita cobakan kembali yang bagian open-nya. Tuliskan kelas, buka kurung, simulasi 4, US dollar, open. Langsung kita running kembali. Bagian yang kelas simulasi 4 US dollar open ini akan memunculkan 6 rig. Ini memang bentuknya angka karena formatnya tanggal dan dibaca sebagai huruf. Sebagai karakter, maka otomatis ini dibaca karakter. Cara agar terbaca sebagai tanggal adalah buat pendefinisian yang baru buat simulasi 4. Kita akan buat simulasi 4. Lanjut. Di bagian simulasi 4, US dollar, dat sama dengan as, dat, buka kurung, simulasi 4, US dollar, dat, tanda petik, persen Y, kurang persen M, kurang persen D, tutup kurung. Data simulasi ini bagian Y-nya ini adalah untuk menampilkan full-nya data, sedangkan M-nya ini untuk menampilkan
fullnya dari tahunnya, dan D-nya ini untuk memunculkan bulannya. Karena kita menggunakan harian, kita running kembali, dia akan seperti ini. Kita munculkan bagian kelas, buka kurung, simulasi 4, dan US dollar date. Kita running kembali, dia akan memunculkan date-nya. Sedangkan dia akan memunculkan date-nya ini, kita akan lanjut ke bagian date, sama dengan SQ, buka kurung as, date, ini awal dari tanggal, dan ini peramalan akhir dari tanggal, karena kita menggunakan berdasarkan harian. Kita coba runningkan. Ya, kita munculkan bagian head-nya. Kita ketikkan head dalam kurung date. Langsung saja kita munculkan, ketikan date sama dengan date titik frame dalam kurung date. Kita running. Di sini kan munculkan data dalam bentuk kolom-kolom. Jadi ini kita menginginkannya dalam bentuk yang berurutan dalam satu kolom. Seperti ini. Dia akan memunculkan seperti ini bagian date-nya. Langsung saja, ini kan sudah muncul berurutan dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Kita lanjut bagian simulasi 8 sama dengan merge, buka kurung X sama dengan date, koma, Y sama dengan simulasi 4, by sama dengan tanda petik, data, tanda petik, all sama dengan true, tutup kurung. Kita running kembali. Untuk menampilkan head dari simulasi 8, kita ketikkan head, buka kurung, simulasi 8, buka kurung, tutup kurung. Kita running. Ini head dari simulasi 8. Muncul seperti ini. Ini bagian open-nya ada yang kosong, bagian high-nya ada yang kosong, bagian low-nya ada yang kosong, bagian close-nya ada yang kosong, adjective close-nya ada yang kosong, volumenya ada yang kosong. Langsung kita ke bagian summary-nya. Untuk memunculkan, yaitu untuk meringkas data yang dilihat untuk date yang kita perlukan. Kita langsung lihat bagian summary-nya, ketikan summary, buka kurung, simulasi 8, tutup kurung, kita running. Di sini kan ada date-nya. Date-nya itu tidak penting banget. Jadinya kita langsung ke bagian open-nya saja untuk simulasi pengujiannya. Di sini ada open, minimalnya 49,06, kuartil 1 54,01, median 56,54, meannya 56,42.
kuartil 3-nya 59,00, max-nya 63,87. Di height-nya ini ada minimalnya 50,53, last Q-nya 54,70, mediannya 57,31, mean-nya 57,02, kuartil 3-nya 59,71, max-nya 64,10, dan ini ada bagian low-nya, min-nya 48,84, kuartil satunya 53,51, mediannya 55,82, mean-nya 55,66, kuartil 3-nya 57,95, maksimalnya 61,84, close-nya ini ada minimal 49,62, kuartil satunya 53,97, mediannya 56,52, mean-nya 56,28, kuartil 3-nya 58,78, maksimalnya 62,33. Dan di sini adjective close-nya minimalnya 49,62, kuartil satunya 53,97, mediannya 5638,38, meannya 56,19, kuartil 3-nya 58,75, maksimalnya 61,99. Volumenya ini kita bisa lihat ada bagian minimum kuartil 1, median dan mean, dan kuartil 3 dan maksimalnya. Langsung saja kita pengujian bagian opennya, simulasi 8 US dollar. Ketikkan saja simulasi 8 US dollar open di buka kurung is.na, buka kurung lagi, simulasi 8 US dollar open, tutup kurung dan tutup kurung lagi, sama dengan kita gunakan pengujian kuartil yang bagian kuartil. Buka kurung simulasi 8 US dollar open, NA dan titik RM sama dengan T, 0,25 tutup kurung. Kita running. Selanjutnya ini ada simulasi yang 8 US dollar high. Ini is NA simulasi 8 US dollar high sama dengan kuartil, buka kurung simulasi 8 high, NA titik RM sama dengan T, 0,25 tutup kurung. Kita runningkan dan kita langsungkan saja ini, tinggal yang bagian high itu diganti lanjut ke low, yang bagian close, adjective close, dan volume. Ini seperti ini, kita running saja semua. Untuk memunculkan head-nya dari simulasi 8 untuk data lengkapnya, itu ketikkan kita running dengan head simulasi 8. Ini datanya akan memunculkan semua. Yang tadinya kosong, dia akan memunculkan datanya. Ini kan tadi kan kosong ya. Nah, di bagian head simulasi ini akan dimunculkan datanya. Kita lihat coba bagian kuartil satunya di bagian open itu 54,01. Sedangkan di height-nya ini kita lihat lagi di bagian height-nya di kuartil satunya 54,70. Ya benar.
54,70. Di sini kuartil kuartil satunya di bagian low-nya ini 53,51. 53,51 ya, ini 57,75 ya, karena ini selisihnya di bagian close-nya kita lihat ini 97, ini adjective plus-nya 53,97 juga, bagian ininya 28,69300. Jadi ini sama ya. Jika kita akan mengujikan data yang summary simulasi ini menggunakan data minimum, kita bisa gantikan ini dengan min, ininya dihapus. Jika menggunakan data min, ini tidak perlu digunakan, 0,25 tidak perlu digunakan. Jika menggunakan kuartil 3, itu menggunakan 0,75. Jika menggunakan maksimal, kita ketikkan saja max. Ini tidak perlu digunakan, 0,25 di belakang T ini tidak perlu digunakan. Ini hanya digunakan 0,25 ini hanya digunakan untuk kuartil. Bagian kuartil. Jika ini 0,75 ini kuartil 3, langsung jika menggunakan data mean itu juga tidak menggunakan 0, di belakang T ini tidak digunakan, seperti ini saja. Ini semuanya mean, ini dari awal sampai akhir. Di bagian volume itu diganti mean seperti ini. Dan begitu pun juga mass, dari awal sampai akhir ini di bagian dari volume ini diganti max, begitupun kuartil dan minimum. Dan untuk mediannya kita tuliskan median, juga tidak perlu menggunakan 0, di belakang T ini 0,25 ataupun 0,75. Itu hanya digunakan untuk kuartil saja. Dia akan seperti ini, nanti bisa di running dan dicobakan di data imputasi masing-masing. Jika ingin mencobanya, bisa dicobakan semuanya agar mengetahui bagaimana ini pengujiannya. Kita bisa cobakan satu. Coba kita runningkan data yang ini. Kita running dulu yang ini. Simulasi 8 ini, dan head-nya kita samarikan. Kita coba menggunakan yang min. Dia akan memunculkan, jika tidak di itu semua bakal akan muncul tidak. Coba kita ujikan semuanya menggunakan min. Kita copy saja.
Ini kita gantikan, kita coba menggunakan min. Ini kita cobakan menggunakan min. Ini kita running. Ini kita running. Lanjut bagian minnya. Lanjut bagian class adjective clause. Nah, ini kita ganti min. Bagian lo sudah, kita running bagian yang clause, habis itu bagian adjective clause, habis itu yang bagian volume. Ini kita running. Nah, dia jika di semuanya di running, otomatis dia akan mengisi bagian-bagian yang kosong tadi. Ini bagian yang kosong. Ini dari simulasi 8 tadi yang kita munculkan headnya. Jika sudah dilakukan pengujian simulasi seperti ini, dia akan seperti ini, memunculkan datanya semua menjadi lengkap. Begitupun selanjutnya kita bisa coba yang bagian ininya, kuartil 3, kuartil 1 ini tadi kita udah mencoba. Di bagian ini bisa kita ganti dengan max, maksimalnya, bagian mediannya, rata-ratanya, dan meannya, bagian rata-ratanya, dan mediannya. Kita bisa ujikan saja dengan data ini dari min ini, yang ini min semua ini diganti dengan apa yang kita akan ujikan. Kita cobakan lagi yang kita cobakan lagi untuk melakukan pengujian di bagian meannya. Mean, kita gantikan dulu semua dengan mean. Kita ketik lagi mean sampai bawah, kita ketikkan mean. Lanjut ke mean lagi. Ini kita running lagi. Lanjut kita running. Kita munculkan headnya. Ini bagian yang menggunakan meannya. Rata-ratanya ini akan muncul seperti ini. 49,0650. Ini bagian rata-ratanya, kita lihat saja bagian rata-ratanya. Meannya itu 56,42. 56,42. Ini kita bisa lihat bagian meannya seperti ini, bagian minnya seperti ini. Ini bisa diujikan sesuai dengan apa yang diperlukan masing-masing. Baiklah, itu tadi video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Inilah peramalan dari
imputasi summary dengan data perusahaan yang sudah ditentukan. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.